أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yabqahu qawli amma ba'du. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bulan puasa Ramadan yang biasa juga disebut sebagai bulan turunnya Al-Quran merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan tersebut. Walaupun dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Kemudian dalam surah Al-Qadar juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar." Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwasanya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Baik ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua, tidak ditentukan kapan sebetulnya ayat Al-Quran itu diturunkan, artinya tanggalnya, harinya secara pasti itu tidak ada kepastian. Nah, dalam surah Al-Baqarah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi segenap manusia. Jadi dari ketiga ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa nuzul Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tepatnya di bulan suci Ramadan. Maka kalau kita melihat proses turunnya daripada ayat Al-Quran itu sendiri, ada beberapa tahapan. Ada yang berpendapat dari Lauhul Mahfuz langsung kepada Baitul Izzah, dan Baitul Izzah diturunkan langsung melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, atau dalam kata lain juga bisa kita kenal dengan Mawaqi'un Nujum atau juga dengan Sama'id Dunyah. Dan dari Baitul Izzah tersebutlah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Maka dalam proses turunnya Al-Quran tersebut itu melalui dua tahapan. Yang pertama, duf'ah wahidah, secara keseluruhan
Dan yang kedua, munazzaman ataupun mufarrakan secara berangsur-angsur ataupun berpisah-pisah. Diturunkan secara duf'ah wahidah ketika dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu sudah sempurna, lengkap diturunkan secara keseluruhan. Lantas dari Baitul Izzah inilah yang diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun lamanya. Sebagian mengatakan bahwasannya 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Pada saat kapan Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama? Pada saat Rasulullah SAW beranjak usia 40 tahun. Di mana pada saat itu Rasulullah SAW khawatir, cemas terhadap keadaan masyarakat Mekah. Bukan itu saja, bahkan Rasulullah SAW juga khawatir terhadap keluarganya. Karena pada saat itu masyarakat Mekah sudah banyak yang membuat patung dan itu dipergunakan untuk disembah sendiri oleh mereka. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Nah, dari proses inilah setidaknya kita pelajari apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Yang salah satunya adalah untuk mempermudah Rasulullah dalam menghafalnya. Kemudian terlepas daripada itu, apa sebetulnya kemudian terlepas daripada itu, kemudian apa ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini terdapat perbedaan pandangan ulama dalam menentukan atau menetapkan apa ayat ataupun surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir sampai akhir. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang pertama kali diturunkan itu adalah surah Al-Fatihah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali diturunkan itu adalah surah Al-Alaq atau biasa kita kenal dengan ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dalam surah Al-Alaq itu sendiri hanya 5 ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beranjak pada usia 40 tahun di mana ia merasa khawatir, cemas terhadap keadaan masyarakat Mekah. Bukan itu saja, bahkan Rasulullah SAW juga sangat khawatir terhadap keadaan keluarganya. Karena banyak masyarakat Mekah pada saat itu sudah mulai membuat patung untuk dijadikan sesembahan oleh mereka. Disitulah Rasulullah SAW datang ke gua yang bernama Gua Hira untuk merenung, berfikir sambil memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ia alami, meminta petunjuk kepada Allah. Dan turunlah ayat pertama yang diwahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq tersebut. Iqra, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Lantas Rasul pun menjawab, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca.
Iqra ma'ana biqari. Kedua kali malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk membaca, ia pun tetap mengatakan bahwasanya ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca. Lantas disitulah malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah sembari dipeluknya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, kisah daripada nuzul Al-Quran ini sering dalam setiap tahunnya kita peringati dengan peringatan nuzulul Quran. Apa sebetulnya tujuan utama dari peringatan nuzul Al-Quran tersebut? Yang tentunya adalah untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua, mari kita tanamkan dalam diri kita untuk cinta terhadap Al-Quran dengan memperbanyak membacanya. Bahkan ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran, maka hendaklah kita mendengarkannya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam. Sahabat Arab yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu merupakan kalamullah azza wa jalla yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Al-Quran juga merupakan kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Al-Quran juga merupakan hadiah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia melalui Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang mendapat wahyu itu adalah Nabi Muhammad, dan beliau menyampaikan kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran itu juga merupakan obat hati, yang kalau terdapat banyak penyakit hati dalam diri kita, maka kita obati dengan Al-Quran. Penyakit dengki dan lain sebagainya, mari kita obati dengan Al-Quran. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengapa ketika ada sebagian orang dibacakan Al-Quran sampai gemetar, atau mungkin sebagian mereka menangis dengan bacaan Al-Quran tersebut? Sudah tentu karena mereka memahami isi dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Maka disinilah kita diajarkan bukan hanya sekedar membaca saja, bukan hanya sekedar membawa Al-Quran itu kemanapun kita berada, akan tetapi mari kita tadabburi ayat-ayat yang kita baca. Setidaknya ayat Al-Quran yang sudah kita hafal, kita pahami dengan baik. Agar apa? Agar datang rahmat kepada kita, agar tenang hati kita. Karena setiap problematika yang kita hadapi dalam kehidupan ini, solusinya ada di dalam Al-Quran. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, maka tujuan daripada nuzul Al-Quran secara umum adalah mari kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Mari kita ciptakan rasa cinta kita terhadap Al-Quran yang sekarang sudah mulai pudar adanya. Karena kita sudah disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan gadget, disibukkan dengan HP dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kita hanya mendiamkan Al-Quran itu tersimpan cantik dalam lemari saja. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan apa yang
kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Setidaknya mari kita belajar untuk mentadaburi setiap ayat yang kita baca. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.